Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Semangat pagi ya. Oke, kemarin kita sudah membahas pengertian hitoh Muhammadiyah, kemudian kita juga membahas fungsi dari hitoh Muhammadiyah itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas macam-macam hitoh Muhammadiyah. Nah, nanti setelah materi ini selesai, kita langsung ulangan harian ya. Nanti soalnya saya kirim lewat link. Oke. Materi selanjutnya yaitu macam-macam hitoh Muhammadiyah. Ada 6 hitoh Muhammadiyah. Yang pertama, hitoh Muhammadiyah pada tahun 1938 sampai 1940 atau yang sering kita sebut langkah 12, dirumuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Yang kedua, hitoh Palembang 1956 sampai 1959, dirumuskan pada Muktamar ke-33 di bawah pimpinan AR Sultan Mansur. Hitoh yang ketiga yaitu 1969, dirumuskan pada Sidang Tanwir di Ponorogo, pimpinan Kiai Haji AR Fahrudin. Nah, hitoh yang keempat yaitu pada tahun 1971, dirumuskan pada Muktamar ke-38 di Ujung Pandang pada pimpinan Kiai Haji AR Fahrudin. Yang kelima yaitu hitoh 1978, dirumuskan pada Muktamar di Surabaya di bawah pimpinan Kiai Haji AR Fahrudin. Dan yang keenam itu hitoh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun 2002, dirumuskan dalam Sidang Tanwir di Denpasar, Bali, pimpinan Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, langsung saja kita lebih detailnya, yaitu yang pertama langkah 12 pada tahun 1938 sampai 1940. Yang pertama secara perumusannya terdapat dalam Vestur pimpin atau yang sering kita sebut Muhammadiyah pada tanggal 7 Mei 1939 nomor 295 yang berisi 12 langkah Muhammadiyah. Nah, dari 12 langkah Muhammadiyah itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu langkah ilmi, yang kemudian yang kedua itu langkah amali. Nah, untuk yang langkah ilmi itu masih memerlukan penjelasan, sedangkan langkah amali itu bisa langsung dikerjakan. Nah, langkah ilmi itu dari nomor 1 sampai nomor 7, sedangkan langkah amali itu nomor 8 sampai nomor 12. Kemudian matan Muhammadiyah 1938 sampai 1940. Nah, langkah Muhammadiyah pada 1938 sampai 1940 itu menjunjung tinggi firman Allah dalam Al-Quran dan mengambil teladan akan perjalanan Nabi Muhammad dalam hadisnya. Nah, pimpinan pusat Muhammadiyah dengan sungguh melangsungkan langkahnya yang lebih luas dan menetapkan jejaknya yang kokoh dalam tahun 1939 sampai 1940. Yang pertama itu memperdalam masuknya iman, yang kedua memperluas paham agama, yang ketiga memperbuahkan budi pekerti, yang keempat menuntun amal intikot, yang kelima menguatkan persatuan, dan yang keenam menegakkan keadilan, yang ketujuh melakukan kebijaksanaan, yang kedelapan menguatkan majelis tanwir, yang kesembilan mengadakan konferensi bagian, yang kesepuluh mengadakan permusyawaratan putusan, dan yang ke-11 mengawaskan gerakan dalam, yang terakhir yang ke-12 yaitu mempersambungkan gerakan luar. Nah, tadi kan 12 langkah ya. Yang pertama itu memperdalam masuknya iman. Nah, iman sendiri itu artinya itu percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Itulah iman. Nah, gimana sih cara memperdalamnya? Yang pertama itu menambah tebalnya iman dengan mengingat pahala dan siksa atau surga dan neraka. Yang kedua yaitu cara memperdalamnya, yang kedua yaitu menjaga agar cahaya iman tetap cemerlang. Yang ketiga, senantiasa beribadah kepada Allah.
Nah, penjelasan yang kedua yaitu memperluas paham agama. Memperluas paham agama itu, Islam itu yang sudah sempurna perlu diperluas. Cara memahaminya, Islam itu dibagi menjadi dua pokok, i'tiqad atau kepercayaan, dan furu atau berhubungan dengan ibadah, muamalah, dan hudud. Nah, kemudian yang ketiga, memperbuahkan budi pekerti. Seperti apa aja? Yang pertama itu takut hanya kepada Allah, kemudian menepati janji, berkata benar, berbuat benar dan bijak, ramah dan mahabbah kepada semua manusia, terutama mukmin. Nah, yang keempat itu menuntun amal intikot atau koreksi diri untuk memperbaiki diri. Nah, sasarannya kepada diri sendiri, orang lain, dan organisasi yang diikuti. Yang kelima itu menguatkan persatuan organisasi, pergaulan persaudaraan, mempersamakan hak dan kemerdekaan untuk lahirnya pemikiran untuk kebaikan organisasi. Nah, yang keenam itu menegakkan keadilan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 yang artinya seruan menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah. Yang ketujuh, melakukan kebijaksanaan atau bil hikmah, dengan hikmah. Nah, yang kedelapan itu menguatkan majelis tanwir, majelis sebagai unsur pembantu pimpinan persyarikatan. Yang kesembilan, mengadakan konferensi bagian atau majelis lembaga, mengadakan koordinasi antara majelis dan lembaga. Nah, yang ke-10 itu memusyawarahkan putusan. Semua putusan harus dimusyawarahkan. Nah, yang ke-11 itu mengawaskan gerakan dalam atau memonitoring dan evaluasi terhadap amal usaha Muhammadiyah atau yang kita sebut AUM, program dan kegiatan persyarikatan. Yang ke-12 yaitu mempersambungkan gerakan luar atau menguatkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam, mempersatukan gerakan Muhammadiyah dengan organisasi Islam lainnya demi kemuliaan Islam. Nah, itu hitoh yang pertama. Kemudian yang kedua itu hitoh Palembang pada tahun 1956 sampai 1959. Nah, pada hitoh Palembang itu dikenalkan pada Muktamar ke-33 di Palembang di bawah masa kepemimpinan A.R. Sultan Mansur. Nah, teksnya itu yang pertama, menjiwai pribadi para anggota, terutama pimpinan Muhammadiyah, atau memasukkan kembali jiwa Muhammadiyah. Yang kedua, isi teksnya yaitu melaksanakan uswatun hasanah atau tauladan yang baik. Yang selanjutnya yaitu mengutuhkan organisasi dan menerapkan administrasi. Yang keempat itu memperbanyak dan mempertinggi mutu amal. Yang kelima, mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader. Selanjutnya memperkuat ukhuwah. Yang terakhir yaitu menuntun penghidupan anggota. Nah, isi dua bagian pokok itu, yang pertama itu bagian pengantar dan bagian isi. Nah, bagian pengantar itu menjelaskan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan penguraian Muhammadiyah perlu merumuskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Nah, bagian isi itu terdapat atau penjelasannya itu menguraikan 7 langkah pokok berisi garis kebijakan program dalam Muhammadiyah pada tahun 1956 sampai 1959. Yang ketiga yaitu Hitoh Ponorogo. Nah, Hitoh Ponorogo itu menjelaskan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi dakwah Islam yang bekerja dalam bidang kemasyarakatan atau dua bagian. Bagian yang pertama itu pola dasar perjuangan Muhammadiyah. Nah, pola dasar perjuangan Muhammadiyah itu perlu kita jabarkan lagi. Yang pertama, nomor 1 itu menegaskan bahwa Muhammadiyah berjuang untuk mencapai keyakinan yang bersumber pada ajaran Islam. Yang nomor 2 itu menegaskan bahwa untuk mencapai keyakinan yang bersumber pada ajaran Islam tersebut dilaksanakan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah,
nomor 3 itu menegaskan bahwa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu dilaksanakan melalui 2 saluran, saluran politik, kenegaraan, dan saluran masyarakat. Yang nomor 4 itu menegaskan bahwa alat yang digunakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di bidang politik dengan mendirikan partai politik, sementara di bidang kemasyarakatan dengan organisasi non partai. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5 itu menegaskan bahwa Muhammadiyah memilih dan menetapkan dirinya sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar, sedang perjuangannya di bidang politik Muhammadiyah membentuk parpol dengan nama Parmusi. Kemudian yang nomor 6 sampai nomor 9 itu menyebutkan peraturan yang mengatur hubungan antara Muhammadiyah dan partai politik. Yang pertama itu partai politik merupakan objek binaan Muhammadiyah. Yang kedua itu antara Muhammadiyah dan parpol tidak ada hubungan organisatoris tetapi memiliki hubungan ideologis. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah dan parpol berjalan menurut caranya masing-masing menuju tujuan yang sama. Nah, isi yang ketiga yaitu selanjutnya tidak diizinkan rangkap jabatan di Muhammadiyah dan parpol. Jadi harus konsisten ya. Kalau masuk di kepengurusan Muhammadiyah ya Muhammadiyah, kalau di parpol ya di parpol, jangan double. Nah, kemudian yang kedua itu program dasar perjuangan. Nah, Muhammadiyah dalam teori konsepsional berupa program operasional diwujudkan dalam usaha konkret dan real. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan hitoh yang keberapa, yang kedua, yang ketiga, yaitu atau yang selanjutnya hitoh ujung pandang atau pada tahun 1971. Nah, pada hitoh ujung pandang itu dirumuskan pada muktamar ke-38 pada tahun 1971 di ujung pandang atau tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan sebagai pedoman untuk menentukan sikap Muhammadiyah di bidang politik. Nah, matan hitoh ujung pandang itu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam tidak mempunyai hubungan organisatoris dan afiliasi dari suatu partai atau organisasi apapun. Yang kedua itu anggota Muhammadiyah mempunyai hak asasi memasuki atau tidak memasuki orang lain selama tidak menyimpang dari anggaran dasar atau AD/ART dan ketentuan lain Muhammadiyah. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu setelah pemilu pada tahun 1971 Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia atau singkatan dari Parmusi. Parmusi itu kepanjangannya itu Partai Muslimin Indonesia. Nah, yang keempat itu dalam bidang pembangunan Muhammadiyah itu pimpinan pusat Muhammadiyah menggariskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual. Nah, hitoh di ujung pandang isinya yang pertama itu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah atau benar-benar netral terhadap politik praktis dan parpol dan tidak mempunyai hubungan afiliasi apapun, bahkan menjaga jarak dengan semua partai. Itu isi hitoh di ujung pandang. Yang kemudian isi yang kedua yaitu Muhammadiyah menampakkan kenetralannya dengan meletakkan partai apapun termasuk Parmusi berada di luar Muhammadiyah dengan semangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadapnya. Yang ketiga yaitu memberi kebebasan kepada warga Muhammadiyah menggunakan hak politik maupun menggunakannya. Isi hitoh yang keempat yaitu memberikan amanah kepada pimpinan pusat Muhammadiyah agar mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun spiritual. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan hitoh ujung pandang. Selanjutnya yaitu hitoh Muhammadiyah 1978 tepatnya di Surabaya. Nah, hitoh Muhammadiyah 1978 itu diputuskan di Surabaya pada muktamar ke-40. Nah,
paling menonjol itu sikap di bidang politiknya. Nah, pada Khitoh Muhammadiyah 978 itu terdapat matan khitoh. Yang pertama itu hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam melaksanakan yang mengalami perkembangan dan perubahan. Yang kedua, Muhammadiyah dan masyarakat. Sesuai dengan khitohnya, Muhammadiyah mempunyai maksud membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jamaahnya. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah dan politik. Nah, usaha di bidang politik dilaksanakan berdasar landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Dan yang keempat itu Muhammadiyah dan ukhuwah Islamiyah. Nah, sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya, yang mana Muhammadiyah tidak akan menggabungkan dan mensubordinasikan organisasi-organisasi lain. Dan yang kelima yaitu dasar program Muhammadiyah. Dasar program Muhammadiyah itu Khitoh perjuangan menggariskan program jangka pendek yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh segenap warga Muhammadiyah. Nah, apa sih yang harus dilaksanakan oleh segenap warga Muhammadiyah? Nah, yang pertama itu memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menghimpun sebagai anggota masyarakat, terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang kemudian yang harus dilakukan yaitu meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya sebagai warga NKRI dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan dan kesulitan masyarakat. Nah, yang harus dilakukan yang ketiga selanjutnya itu menempatkan persyarikatan Muhammadiyah sebagai pusat gerakan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ke segala penjuru lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan. Nah, pada Khitoh 1978 itu isinya yang pertama itu menjelaskan tentang hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah selalu menempatkan diri sebagai gerakan dakwah Islam AMNM. Yang kedua, hubungan Muhammadiyah dan masyarakat itu gerakan dakwah Muhammadiyah semata-mata untuk membentuk masyarakat yang sejahtera. Nah, kemudian yang ketiga, Muhammadiyah dan politik. Nah, Muhammadiyah dan politik itu Muhammadiyah itu netral terhadap semua parpol dan melarang rangkap jabatan di organisasi lain yang amal usahanya mirip dengan Muhammadiyah. Nah, jadi Muhammadiyah itu tidak berafiliasi pada parpol manapun ya. Muhammadiyah itu netral. Nah, yang selanjutnya, yang keempat itu Muhammadiyah dan ukhuwah Islamiyah. Nah, Muhammadiyah terbuka dengan organisasi lain dalam menjalin persaudaraan. Yang kelima yaitu program atau dasar program Muhammadiyah. Nah, dasar program Muhammadiyah itu yang pertama memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan. Yang kedua, meningkatkan pengertian warganya tentang hak dan kewajiban sebagai WNI. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ke segenap penjuru dan bidang. Nah, khitoh yang selanjutnya itu khitoh pada tahun 2002 di Denpasar, Bali. Nah, khitoh 2002 atau di Denpasar, Bali merupakan hasil sidang tanwir di Denpasar, Bali. Nah, matan khitoh 2002 itu yang pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan duniawi yang harus dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai agama dan moral. Yang kedua, Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Terus isi yang ketiga tentang matan khitoh 2002 itu Muhammadiyah memilih perjuangan melalui usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat madani yang sebagaimana tujuan Muhammadiyah.
Yang keempat, itu Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan untuk dijalankan menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berperadaban. Yang kelima, itu Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan atau perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban. Nah, yang keenam, itu Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Yang ketujuh, itu Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya. Yang kedelapan, Muhammadiyah kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan rasa tanggung jawab atau amanah, akhlak mulia atau teladan, uswatun hasanah, dan perdamaian atau islah. Nah, yang kesembilan, itu Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan apapun untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian penjelasan Khitoh 2002 di Denpasar, itu yang pertama, Khitoh ini menjelaskan atau menegaskan posisi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian Muhammadiyah juga menempatkan diri sebagai moral force dan interest group atau kelompok kepentingan dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, materi yang selanjutnya yaitu perilaku Islami sesuai Khitoh Muhammadiyah. Nah, Khitoh Muhammadiyah adalah garis perjuangan sebagai landasan organisasi. Nah, bagaimana sih perilaku Islami menurut Khitoh Muhammadiyah? Yang pertama, akhlak bagi muslim menurut langkah 12. Yang pertama, itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, berkata benar dan saling menyayangi. Yang keempat, itu saling mengingatkan. Dan yang kelima, tidak alergi mendengar kritik. Jadi kalau kita dikritik itu diterima, jangan malah kita tidak mau dikritik. Yang selanjutnya yaitu menjaga silaturahmi kepada siapapun, terus menegakkan keadilan. Jadi kita itu harus adil, jangan adil kepada orang yang punya, tapi kita harus adil terhadap semuanya. Kemudian menaati hasil keputusan musyawarah. Jadi kalau sesuatu sudah dimusyawarahkan, itu kita harus menaatinya, walaupun bagaimana hasil keputusannya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pribadi muslim menurut Khitoh Palembang. Itu yang pertama, kuat akidah atau tertib ibadah. Yang kedua, itu mampu menjadi uswatun hasanah atau teladan. Yang ketiga, itu tertib terhadap organisasi atau tertib organisasi. Yang ketiga, itu menjalin silaturahmi kepada siapapun. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu perilaku politik. Nah, perilaku politik itu yang pertama, bersikap netral, tidak berafiliasi pada partai politik manapun, atau kita harus menjaga jarak dengan semua partai. Takutnya nanti kita itu Muhammadiyah dikira berafiliasi pada satu partai politik tertentu, padahal Muhammadiyah itu netral. Nah, yang kedua, itu berujung kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah secara konstruktif dan positif. Yang keempat, melakukan perubahan pada bidang sosial, budaya, dan hukum. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Yang selanjutnya menggunakan hak pilih dengan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu mengedepankan rasa amanah, akhlakul karimah, uswatun hasanah, dan islah. Nah, itulah materi tentang macam-macam Khitoh perjuangan. Nah, untuk ulangannya itu silakan pelajari materi dari pengertian Khitoh Muhammadiyah, kemudian fungsi Khitoh Muhammadiyah, dan macam-macam Khitoh Muhammadiyah. Untuk linknya sendiri nanti tak kirim ke wali kelasnya masing-masing. Demikian yang
dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.